Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal Alfarizi, NPM 2208260154. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping pada blok semester antara yang dimana pada blok hematologi yang berjudul leptospirosis. Yang pertama, definisi dari leptospirosis ini yang adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri dari genus Leptospira. Penyakit ini termasuk zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Hewan yang paling sering menjadi sumber penularan adalah tikus. Nah, bakteri Leptospira ini biasanya terdapat di dalam ginjal hewan dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Penyakit leptospira ini memiliki gambar klinis yang sangat beragam, yang dimana pada kondisi ringan pasien dapat hanya mengalami demam dan nyeri otot, namun pada kondisi tertentu penyakit ini dapat menyebabkan gagal ginjal, gangguan hati, perdarahan hingga kegagalan berbagai organ. Nah, adapun etiologi dari leptospirosis yang dimana penyebabnya itu adalah bakteri dari genus Leptospira. Bakteri ini terbentuk seperti spiral atau ulir sehingga disebut sebagai bakteri Spirocheta. Nah, beberapa spesies Leptospira yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia antara lain Leptospira interorgans dan beberapa spesies lainnya. Adapun epidemiologi dari leptospirosis ini, leptospirosis dapat ditemukan di berbagai negara, terutama di daerah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Nah, reservoir atau sumber utama bakteri ini adalah tikus, walaupun beberapa hewan lain seperti sapi, anjing, dan babi juga dapat membawa bakteri tersebut. Nah, kasus leptospirosis biasanya meningkat pada saat musim hujan atau terjadi banjir. Hal ini karena air banjir dapat membawa uren hewan yang mengandung leptospira dan menyebarkannya ke lingkungan. Oleh karena itu, orang yang beraktivitas di lingkungan yang berisiko seperti petani, peternak, dan pekerja kebersihan atau orang yang sering kontak dengan air banjir memiliki risiko tinggi terkena leptospirosis. Nah, bagaimana cara penularannya? Yang dimana itu hewan reservoir terutama tikus mengeluarkan urin yang mengandung leptospira. Urin tersebut kemudian mencemari air, tanah, atau lumpur. Kemudian manusia dapat terinfeksi ketika kulit yang mengalami luka, lecet, atau bagian tubuh seperti mata, hidung, dan mulut berkontak dengan lingkungan yang sudah tercemar. Jadi leptospira ini bukan terutama ditularkan melalui gigitan tikus, tetapi lebih sering melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar urin hewan terinfeksi. Contohnya seperti ada genangan air, seseorang berjalan di genangan air banjir tanpa menggunakan sepatu pelindung. Jika terdapat luka kecil pada kakinya, bakteri dapat masuk melalui luka tersebut. Patogenesisnya, yang pertama itu leptospira masuk melalui kulit yang terluka atau melalui mukosa, misalnya mukosa mata dan mulut. Setelah masuk, bakteri dapat masuk ke dalam pembuluh darah. Kondisi ini disebut leptospiremia, yaitu adanya bakteri leptospira di dalam darah. Kemudian bakteri menyebar ke berbagai organ tubuh, terutama ginjal, hati, paru-paru, dan sistem saraf. Nah, adapun manifestasi klinisnya, secara umum terdapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah fase septikemik yang biasanya terjadi pada awal penyakit. Gejalanya dapat berupa demam, mendadak, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, terutama pada betis, mual muntah, dan mata merah atau konjungtivita hiperemis. Kemudian pasien dapat terjadi fase imun. Pada fase ini penyakit dapat menjadi lebih berat. Bentuk beratnya itu seperti disebut penyakit Weil. Pada kondisi ini dapat terjadi jaundice atau mata dan kulit menjadi kuning, gangguan ginjal, perdarahan, tekanan darah rendah, dan gangguan paru-paru. Nah, untuk menegakkan diagnosanya, eh, leptospirosis dimulai dari anamnesis, yaitu menanyakan gejala dan riwayat paparan. Contohnya menanyakan apakah pasien baru terkena banjir, bekerja di sawah, kontak dengan air atau tanah yang kemungkinan tercemar atau memiliki kontak dengan hewan. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium.
Nah, pada pemeriksaan yang digunakan antara lain adalah serologi seperti MAT atau microscopic agglutination test dan pemeriksaan ELISA. Selain itu dapat dilakukan pemeriksaan PCR untuk mendeteksi materi genetik bakteri terutama pada fase awal penyakit. Kultur juga dapat dilakukan, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk tata laksananya, yang dimana pengobatan leptospirosis ini bergantung pada tingkat keparahan penyakit. Pada kasus yang ringan sampai sedang dapat diberikan antibiotik seperti doxycycline, sedangkan beberapa alternatif lain dapat digunakan sesuai kondisi pasien. Pada kasus berat, terutama jika sudah terjadi penyakit Weil, pasien yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan antibiotik seperti G atau ceftriaxone sesuai pertimbangan klinis. Selain antibiotik, terapi suportif juga sangat penting, misalnya memberikan cairan dan mengoreksi gangguan elektrolit, menjaga tekanan darah, memberikan transfusi jika diperlukan, dan melakukan dialisis apabila terjadi gagal ginjal berat. Nah, adapun komplikasi yang terjadi antara lain adalah gagal ginjal akut, gangguan atau perdarahan paru, disfungsi hati, meningitis atau encephalitis, shock, dan pada kondisi yang sangat berat dapat terjadi kegagalan multi organ. Nah, terakhir itu penjagaannya. Yang paling penting adalah menghindari kontak dengan air, tanah, atau lumpur yang kemungkinan tercemar urin hewan. Jika harus bekerja di lingkungan yang berisiko, sebaiknya menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu, boots, dan sarung tangan. Selain itu, pengendalian populasi tikus juga sangat penting. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan dan senantiasa, terutama saat telah terjadi banjir. Jadi, secara sederhananya, penjagaan leptospirosis dapat dilakukan dengan prinsip yang menghindari sumber kontaminasi, gunakan perlindungan diri, dan kendalikan tikus serta kebersihan lingkungan. Nah, untuk kesimpulannya, leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Leptospira, terutama ditularkan melalui kontak dengan air atau tanah yang tercemar urin hewan seperti tikus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Padahal saya menampun bila bisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.